Tanda tangan itu basah oleh air mata, bukan tinta, saat Salsa menyadari ia harus menjual sisa harga dirinya kepada pria yang dulu ia ludahi dengan kata kasar. Di balik meja mahoni besar itu, Bima tidak tersenyum hangat, melainkan menatap dengan dinginnya seorang predator yang baru saja memenangkan perburuan panjang. Ini bukan sekadar kisah klise tentang roda nasib yang berputar, melainkan tentang bagaimana sakit hati yang dikelola dengan cerdas bisa mengubah manusia lugu menjadi sosok berwajah tenang yang tega merancang kehancuran orang lain dengan sangat rapi. Bagaimana seorang penjual bakso keliling bisa membalikkan keadaan hingga mantan istrinya yang sombong harus mengemis pekerjaan padanya? Apakah kekayaan benar-benar menyembuhkan luka, atau justru menciptakan lubang gelap tak berdasar di dalam jiwa? Simak perjalanan Bima membangun istana di atas puing penghinaan ini. Pasar pagi itu bukan sekadar tempat transaksi jual-beli, melainkan sebuah arena pertarungan nasib yang brutal. Di antara aroma amis ikan, bau tanah basah, dan keringat ratusan manusia, Bima berdiri tegak di balik gerobak baksonya. Ia bukan sekadar pedagang miskin yang pasrah, ia adalah seorang pengamat yang diam-diam merekam ketidakadilan dunia. Di balik wajah teduh yang sering dipuji pelanggan sebagai wajah orang sabar, Bima menyimpan api neraka yang dingin. Ia membenci kemiskinannya, namun lebih dari itu, ia membenci cara dunia memandang kemiskinan sebagai sebuah tontonan moral. Baginya, setiap mangkuk bakso yang ia jual adalah peluru kecil untuk menembak takdir yang mengurungnya. Pagi itu, ritme pasar yang kacau terhenti oleh deru mesin mobil mewah yang terdengar asing di telinga para kuli panggul. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di zona larangan parkir, seolah aturan adalah lelucon bagi pemiliknya. Dari dalamnya, keluarlah Salsa. Mantan istri yang 3 tahun lalu meninggalkan Bima bukan karena perselingkuhan, melainkan karena realitas. Salsa adalah wanita yang logis, ia menolak hidup memakan cinta di atas piring kosong. Di sebelahnya berdiri Dion, lelaki yang menawarkan jalan pintas menuju surga duniawi. Bima tidak gemetar. Ia justru merasakan adrenalin aneh yang membanjiri darahnya. Saat Salsa memutar tubuh dan manik matanya bertabrakan dengan tatapan Bima, waktu seolah membeku menjadi kepingan kaca tajam. Ada keterkejutan di wajah Salsa, namun insting pertahanannya bekerja lebih cepat. Ia menegakkan dagu, mengenakan topeng arogansi untuk menutupi rasa bersalah yang mungkin masih tersisa, atau mungkin sudah mati. Jadi, ini puncak kariermu? Suara Salsa meluncur, tajam dan sengaja dikeraskan. Ia ingin penonton. Ia butuh validasi bahwa keputusannya meninggalkan Bima adalah benar. Masih mendorong gerobak seperti keledai? Dion tertawa, sebuah tawa renyah yang terdengar seperti gesekan kartu kredit. Ia melangkah maju, menendang pelan ban gerobak Bima dengan ujung sepatu mahalnya. Pantas kamu ditinggalkan. Bau bawang dan keringat ini menjijikkan. Kamu memang ditakdirkan menjadi alas kaki, Bim. Bima menatap Dion, lalu beralih ke Salsa. Di dalam kepalanya, ia tidak merasa sedih. Ia justru merasa terhina karena mereka pikir ia selemah itu. Bima tersenyum, bukan senyum ramah, melainkan senyum kalkulatif. Sebuah seringai tipis yang tidak mencapai mata. Waalaikumsalam, Salsa. Dion, ucap Bima pelan. Suaranya tenang, kontras dengan penghinaan yang ia terima. Hidup memang berputar. Hati-hati, rodanya licin. Hidupmu tidak berputar, Bima. Hidupmu jalan di tempat, balas Salsa ketus, merasa terganggu dengan ketenangan mantan suaminya. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Mereka berlalu, meninggalkan jejak parfum mahal yang bercampur aneh dengan uap kuah kaldu. Orang-orang di sekitar pasar berbisik, menatap Bima dengan tatapan kasihan yang paling Bima benci. Kasihan adalah mata uang termurah yang tidak bisa dipakai belanja. Saat itulah, sebuah kegelapan menyusup ke dalam ambisi Bima. Ia tidak hanya ingin kaya. Ia ingin membeli harga diri mereka dan menghancurkannya di depan umum. Dendam itu bukan lagi tentang cinta yang hilang, tapi tentang pembuktian eksistensi. Bima menyadari satu hal krusial, di dunia yang sakit ini, menjadi korban yang teraniaya adalah komoditas yang paling laris dijual. Sore itu, langit kota berubah menjadi kanvas abu-abu yang muram, seolah turut berduka atas matinya harapan-harapan kecil manusia. Namun,
Di dalam kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter, Bima tidak sedang meratapi nasib. Ia sedang menyusun strategi perang. Dinding kamarnya yang mengelupas bukan lagi saksi bisu kesedihannya, melainkan papan tulis bagi rencana besarnya. Bima duduk bersila, di hadapannya tergeletak buku catatan kumal yang berisi lebih dari sekadar resep. Itu adalah manifesto kebangkitannya. Bima sadar, bakso yang enak saja tidak cukup. Lidah manusia mudah dipuaskan, tetapi ego dan emosi mereka adalah pasar yang sesungguhnya. Ia teringat tatapan merendahkan Dion dan Salsa. Alih-alih membuang ingatan itu, Bima menjadikannya bahan bakar nuklir. Ia mulai menulis dengan tangan gemetar karena antusiasme, bukan ketakutan. Orang tidak membeli makanan, mereka membeli cerita, gumam Bima pada dirinya sendiri. Ia menarik garis tegas pada kertas buram itu. Ia merombak total pendekatannya. Resep kuah kaldu tulang sapi warisan neneknya ia modifikasi. Ia menambahkan rempah yang lebih kuat, menciptakan aroma yang bisa memancing memori masa kecil siapapun yang menghirupnya. Namun, rahasia terbesarnya bukan pada bumbu, melainkan pada narasi. Bima memutuskan untuk menjadi aktor dalam sandiwara kehidupannya sendiri. Ia tidak akan menyembunyikan kemiskinannya, ia akan mengeksploitasinya. Setiap malam, Bima melakukan eksperimen obsesif. Ia merebus tulang sapi selama 12 jam, membuang air rebusan pertama untuk menghilangkan bau amis, lalu merebusnya kembali dengan api kecil hingga sumsumnya meleleh menyatu dengan air. Ia tidak tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, membuatnya terlihat semakin menyedihkan, sebuah tampilan yang ironisnya, ia sadari akan menguntungkan citranya nanti. Aku butuh modal, tapi bukan uang, tulisnya di buku catatan. Aku butuh simpati massal. Ia mulai mendekati seorang mahasiswa komunikasi yang sering makan di tempatnya, seorang pemuda yang gila konten media sosial tapi kekurangan subjek menarik. Dengan cerdik, Bima memosisikan dirinya sebagai subjek yang sempurna, si penjual bakso jujur yang dikhianati nasib. Ia menceritakan kisah hidupnya, sedikit didramatisir, sedikit dipoles, kepada mahasiswa itu. Tentang istri yang pergi karena ia miskin, tentang penghinaan di pasar. Ia tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk memicu kemarahan netizen. Di tengah proses itu, Bima seringkali merasa dirinya sedang menjual jiwanya. Apakah ini etis? Memanfaatkan rasa sakit pribadi untuk keuntungan komersial? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan wajah sombong Salsa kembali menghantui. Moralitas adalah kemewahan bagi orang kaya, pikir Bima. Orang miskin harus bertahan hidup dengan segala cara. Malam itu, sebelum tidur, Bima menatap pantulan dirinya di cermin retak. Ia tidak lagi mengenali pria lugu yang dulu hanya ingin hidup sederhana. Pria di cermin itu memiliki mata predator yang siap menerkam peluang sekecil apapun. Bima telah mematikan rasa, nrimo, dalam dirinya. Ia siap membakar dunia lamanya untuk membangun kerajaan di atas abunya. Dan langkah pertamanya adalah membiarkan dunia melihat betapa hancurnya dia, sesaat sebelum ia bangkit dan mencekik mereka dengan kesuksesan. Strategi itu bekerja lebih cepat dan lebih liar dari yang Bima perhitungkan. Video pendek yang direkam secara kandid oleh mahasiswa itu meledak di jagat maya. Dalam video itu, Bima terlihat sedang mengusap keringat di dahi, menyajikan bakso dengan tangan gemetar namun tetap tersenyum tulus, dengan keterangan video, caption, yang provokatif, ditinggal istri karena miskin, dihina di depan umum, bapak ini tetap jualan dengan senyum. Kuah baksonya? Juara dunia menangis. Algoritma media sosial, yang memang menyukai drama kemiskinan dan kisah inspiratif, melambungkan nama, bakso Bima asli kuah tulang. Dalam waktu 3 hari, kios kecilnya yang berlokasi di sudut terminal yang becek berubah menjadi situs ziarah kuliner. Orang-orang datang bukan hanya karena lapar, tapi karena FOMO, fear of missing out, dan ingin menjadi bagian dari gelombang kebaikan semu. Mereka datang, makan, memotret Bima seolah ia adalah objek wisata, lalu mengunggahnya demi konten mereka sendiri. Bima melayani mereka dengan peran yang sempurna. Ia tetap rendah hati, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar yang dilatih, dan sesekali menunduk malu saat dipuji. Namun, di balik layar, otak bisnis Bima berputar secepat mesin kasir.
Ia tidak terbuai oleh pujian. Ia tahu viralitas itu fana seperti buih di lautan. Kita harus ekspansi sekarang, saat emosi mereka masih panas, perintah Bima pada dirinya sendiri. Uang tunai mengalir deras. Bima tidak menggunakannya untuk membeli baju bagus atau memperbaiki penampilannya. Ia justru membiarkan dirinya tetap terlihat sederhana, itu adalah bagian dari merek dagangnya. Keuntungannya ia putar gila-gilaan. Ia merekrut tetangga yang menganggur untuk membantunya, memaksakan standar operasional yang ketat. Kuah harus mendidih pada suhu tertentu, jumlah bawang goreng harus ditimbang presisi. Ia menjadi bos yang perfeksionis, bahkan cenderung otoriter, sangat berbeda dengan citra lembutnya di kamera. 1 bulan kemudian, cabang kedua dibuka. 2 bulan kemudian, cabang ketiga berdiri di dekat pusat perkantoran elit. Bima mulai bermain dengan sistem waralaba. Ia cerdas, ia tidak menjual resep intinya. Ia membangun dapur sentral, central kitchen, tertutup di mana hanya dia yang boleh meracik bumbu rahasia. Ketidakpercayaan Bima pada orang lain menjadi kekuatan bisnisnya. Ia mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir. Di tengah kesibukan itu, sebuah notifikasi di ponsel pintar barunya menarik perhatian. Itu bukan pesanan GoFood atau laporan penjualan, melainkan sebuah surel dari agen properti yang ia sewa diam-diam. Agen itu bertugas memantau aset-aset sitaan bank yang potensial. Mata Bima menyipit membaca satu baris nama pemilik aset yang akan dilelang karena gagal bayar, Dion Pratama. Rumah mewah di kawasan elit itu akan segera disita. Sudut bibir Bima terangkat. Ini bukan lagi soal bakso. Ini adalah permainan catur di mana lawan bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dimainkan. Bima menyadari bahwa kesuksesan finansial Dion hanyalah gelembung sabun, rapuh dan mudah pecah. Dan Bima, dengan tangan yang berbau kaldu sapi, siap memegang jarumnya. Sementara Bima sedang membangun kerajaannya, dunia salsa sedang runtuh berkeping-keping. Karma, atau mungkin sekadar konsekuensi dari kebodohan finansial, datang menghantam tanpa ampun. Bisnis investasi kripto yang dibanggakan Dion ternyata bodong. Uang klien lenyap, dan utang menumpuk seperti gunung berapi yang siap meletus. Gaya hidup hedonisme mereka selama ini ternyata dibiayai oleh gali lubang tutup lubang yang kini tanahnya amblas. Salsa duduk di ruang tamu rumah mewahnya yang kini terasa dingin dan asing. Beberapa barang elektronik sudah dijual. Koleksi tas mahalnya telah berpindah tangan ke pegadaian dengan harga yang menghina. Ia menatap Dion yang kini bukan lagi pria gagah penuh percaya diri, melainkan pecundang yang meringkuk di sofa sambil menyalahkan keadaan, pemerintah, dan teman-temannya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Kita harus pindah, Sal. Bank akan menyegel rumah ini lusa, gumam Dion, suaranya parau karena terlalu banyak merokok dan kurang tidur. Pindah kemana, Dion? Ke kolong jembatan, teriak Salsa. Frustrasi yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Kamu bilang investasi ini aman. Kamu bilang kita akan pensiun muda. Diam kamu. Kamu juga yang minta liburan ke Eropa bulan lalu. Kamu yang minta ganti mobil. Dion membentak balik, wajahnya merah padam. Pertengkaran itu menjadi makanan sehari-hari. Cinta yang dulu diagungkan Salsa sebagai logika, ternyata tidak kuat menahan lapar. Salsa menyadari kesalahan fatalnya, ia menggantungkan hidup pada pria yang ia kira raja, padahal hanya badut bermahkota kertas. Dalam keputusasaan, Salsa mulai mencari pekerjaan. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, namun satu persatu nomor mereka tidak aktif atau menolaknya dengan alasan klise. Ia sendirian. Dunia yang dulu ia puja ternyata kosong. Akhirnya, dengan sisa harga diri yang sudah remuk, Salsa melamar pekerjaan apa saja yang bisa ia temukan di internet. Admin, resepsionis, bahkan pelayan toko. Suatu sore, setelah ditolak untuk kelima kalinya dalam seminggu karena dianggap terlalu tua atau overqualified tapi tidak punya skill nyata, Salsa berjalan gontai melewati sebuah ruko baru yang megah. Aroma kuah kaldu yang gurih menusuk hidungnya, membuat perutnya berbunyi perih. Ia mendongak, melihat papan nama besar berwarna merah menyala dengan font emas yang elegan, kantor pusat cabang utama, Bakso Bima Group. Lutut Salsa lemas. Nama itu. Nama yang dulu ia ludahi dengan kata-kata kasar.
Kini nama itu terpampang di gedung yang jauh lebih besar dari rumah yang akan disita darinya. Ia melihat antrean ojek online dan mobil-mobil mewah yang parkir di depannya. Di layar videotron yang terpasang di dinding kaca, wajah Bima muncul dalam profil eksekutif muda, tampak berwibawa, bersih, dan memegang kendali. Ironi itu menampar Salsa lebih keras daripada tangan siapapun. Ia merasa dunia sedang mempermainkannya. Namun, rasa lapar dan tagihan yang mencekik mematikan rasa malunya. Ia melihat sebuah kertas kecil tertempel di kaca pos satpam, dibutuhkan staf keuangan junior. Segera. Tangan Salsa gemetar. Apakah ia harus melamar ke mantan suami yang pernah ia hina? Logikanya berteriak, tidak, tapi perutnya berteriak, ya. Salsa melangkah masuk, tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan sukarela masuk ke dalam kandang singa. Ruangan kantor itu berpendingin udara maksimal, kontras dengan keringat dingin yang membasahi punggung Salsa. Ia duduk di kursi tunggu yang empuk, meremas amplop lamaran kerjanya hingga lecet. Ia berharap hanya akan bertemu HRD, melakukan wawancara standar, dan diterima tanpa harus berurusan dengan pemiliknya. Namun, harapan itu pupus ketika seorang sekretaris muda memanggil namanya. Ibu Salsa? Mari, Bapak Direktur ingin mewawancarai Anda langsung. Jantung Salsa seakan berhenti berdetak. Ia digiring menuju pintu kayu jati besar di ujung lorong. Saat pintu dibuka, ia melihat Bima. Pria itu duduk di balik meja mahoni besar, membelakanginya, menatap hiruk-pikuk kota dari jendela kaca raksasa. Bima memutar kursinya perlahan. Penampilannya telah berubah drastis namun matanya tetap sama, tajam dan tak terbaca. Ia mengenakan kemeja linen mahal yang lengannya digulung santai. Silakan duduk, Salsa, ucap Bima. Tidak ada nada ejekan, hanya ketenangan yang mengerikan. Salsa duduk, menunduk, tidak berani menatap mata pria yang dulu pernah berbagi bantal dengannya. Saya datang untuk melamar posisi staf keuangan, suaranya serak, hampir tak terdengar. Bima mengambil berkas lamaran Salsa, membolak-balik halamannya seolah sedang membaca menu makanan yang membosankan. Lulusan ekonomi, pengalaman kerja nol selama 5 tahun terakhir. Status, bercerai? Oh, maaf, belum resmi cerai ya dengan Dion? Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hati. Bima tahu segalanya. Saya butuh pekerjaan, Bima. Tolong, profesional saja. Salsa mencoba membangun sisa-sisa pertahanannya. Bima tertawa kecil, suara yang kering tanpa humor. Ia berdiri, berjalan memutari meja dan bersandar di tepinya, tepat di depan wajah Salsa. Profesional? Dulu kamu bilang hidupku begini-begini saja. Kamu bilang aku tidak punya masa depan. Sekarang, kamu mengemis pekerjaan di perusahaanku. Apakah ini yang namanya profesionalisme, atau keputusasaan? Salsa menggigit bibirnya menahan tangis. Kalau kamu hanya ingin menghinaku, lakukanlah. Puaskan hatimu. Setelah itu biarkan aku pergi. Menghina? Bima menggeleng pelan. Tidak, Salsa. Menghina itu pekerjaan orang lemah, seperti kamu dan suamimu dulu. Aku seorang pebisnis. Bima meletakkan sebuah map kontrak di depan Salsa. Kamu diterima. Gajinya 20% di atas UMR. Tapi ada syaratnya. Salsa mendongak, matanya basah. Apa syaratnya? Kamu akan ditempatkan di cabang pasar tempat kita bertemu terakhir kali. Di sana, kamu akan menjadi kasir. Kamu akan melihat setiap hari bagaimana gerobak busuk yang dulu kamu hina itu sekarang menjadi monumen kesuksesanku. Kamu akan melayani pelanggan yang mungkin mengenali wajahmu sebagai mantan istri yang sombong. Dan kamu tidak boleh berhenti selama 1 tahun, atau kamu harus membayar denda kontrak yang tidak akan sanggup dibayar oleh Dion. Salsa terdiam. Itu bukan tawaran kerja, itu adalah hukuman penjara dengan gaji. Bima tidak membunuhnya, Bima ingin membelinya. Ia ingin memiliki Salsa bukan sebagai istri, tapi sebagai trofi kekalahan musuhnya. Ambil pulpennya, atau silakan keluar dan nikmati hidup di jalanan, bisik Bima dingin. Dengan tangan gemetar hebat, Salsa mengambil pulpen itu. Air matanya jatuh membasahi kertas kontrak saat ia membubuhkan tanda tangan. Ia telah menjual harga dirinya demi bertahan hidup. Bima tersenyum puas.
Ia kembali duduk di kursi kebesarannya, menatap Salsa yang berjalan keluar dengan bahu merosot. Bima menang. Ia memiliki uang, kekuasaan, dan sekarang, ia memiliki kendali atas masa lalu yang menyakitinya. Namun, saat pintu tertutup, Bima menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia melihat seorang pria sukses yang dikelilingi kemewahan, namun entah mengapa, ruangan itu terasa jauh lebih sepi daripada saat ia sendirian mendorong gerobak di tengah hujan. Ia telah membalas dendam dengan sempurna, tapi rasa kosong di dadanya tidak juga pergi. Bima sadar, ia telah menjadi monster yang ia benci, dan tidak ada jalan untuk kembali menjadi manusia biasa. Di balik meja kasir itu, Salsa kini terperangkap dalam penjara rutinitas yang ia ciptakan sendiri lewat kesombongannya di masa lalu. Sementara Bima berdiri di puncak dunia yang terasa hampa, menyadari bahwa keberhasilan membalas dendam ternyata tidak lantas mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Kisah ini mengajarkan kita sebuah peringatan keras. Jangan pernah merendahkan orang lain karena kita tidak tahu kapan mereka akan memegang kendali atas nasib kita. Namun ingatlah juga bahwa membiarkan kebencian menjadi satu-satunya bahan bakar hidup hanya akan mengubah kita menjadi monster yang sama dengan mereka yang menyakiti kita. Cerita ini adalah karya fiksi yang disusun serealistis mungkin sebagai cermin kehidupan bagi kita semua. Terima kasih tulus saya ucapkan kepada Anda yang telah menyimak kisah penuh emosi ini hingga akhir.